Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Dan saya Renal Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa sih routing itu. Apa itu routing? Routing adalah proses memilih jalur terbaik untuk mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lain. Routing dilakukan oleh router yang merupakan perangkat jaringan yang membuat jaringan-jaringan tersebut. Kedua, fungsi routing. Fungsi routing memiliki beberapa fungsi, yaitu memastikan bahwa data dapat terkirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan cara yang efisien, meminimalkan biaya jaringan dengan memilih jalur yang paling hemat biaya, menjaga kualitas layanan atau QoS dengan memilih jalur yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu. Untuk ketiga, yaitu jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing yaitu ada dua. Berdasarkan update table routing, routing dibagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Untuk routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Dalam routing statis, administrator jaringan harus menentukan jalur terbaik untuk setiap tujuan jaringan secara manual. Routing statis itu keuntungannya routing statis lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Routing statis lebih andal karena bergantung pada protokol routing dinamis. Untuk kekurangan routing statis tidak fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan jaringan. Routing statis dapat memakan banyak sumber daya CPU router. Kelima, routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing. Dalam routing dinamis, router akan saling bertukar informasi tentang jaringan yang mereka ketahui sehingga router dapat menentukan jalur terbaik untuk setiap tujuan secara otomatis. Keuntungan routing dinamis lebih fleksibel, dapat beradaptasi dengan perubahan jaringan, dan routing dinamis dapat menghemat sumber daya CPU router. Selain kelebihan, routing dinamis juga memiliki kekurangan. Routing dinamis lebih kompleks dan sulit diimplementasikan. Dan routing dinamis dapat kurang andal karena bergantung pada protokol routing. Routing protokol adalah protokol yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi tentang jaringan yang mereka ketahui. Beberapa routing protokol yang populer di antara lain yaitu Routing Information Protocol atau RIP, Open Shortest Path First atau OSPF, dan Border Gateway Protocol atau BGP. Variabel-variabel penting dalam routing. Variabel-variabel penting dalam routing terdapat beberapa variabel, yaitu jaringan tujuan, jalur terbaik, biaya jalur, dan prioritas jalur. Untuk contoh routing di sini akan saya praktekkan. Contoh-contoh routing Di sini saya menggunakan adaptor tambahan. Untuk di sini ada Mikrotik, yaitu router board seri ini RB951UI 2ND. Di sini saya menggunakan dua kabel LAN. Di sini saya menggunakan konverter untuk laptop ini, dan ini untuk dua klien. Selain itu, kita juga memerlukan satu sumber internet. Untuk port internet itu dimasukkan di port 1, dan untuk klien kedua dimasukkan di port 2. Untuk klien ketiga kita masukkan ke klien 3. Nah, untuk klien 2 nah, ini untuk ke laptop pertama dan ini untuk ke laptop kedua. Terus jangan lupa untuk power dari router board juga ditancapkan.
Wis. Di sini untuk pertama-tama kalian masuk ke Winbox untuk men-setting mikrotiknya. Klik kanan pada mikrotik, lalu klik connect. Untuk tampilan awalnya bakal seperti ini. Kalian langsung masuk ke IP di JP Client, lalu klik tanda plus, pilih interface Ether 1 karena Ether 1 adalah internetnya. Terus kalian apply. Di sini sampai tulisannya on, berarti ini sudah tersambung dengan internet. Kedua, kalian masuk ke addressing. Nah, di sini bakal ada satu address, yaitu address dari internet itu. Kalian klik tambah. Di sini kalian ketik IP yang ingin kalian masukkan. Saya di sini akan mencobakan 192.168 titik 168 titik 100.1/24. Jangan lupa untuk di belakangnya kalian kasih per 24 ya. Terus kalian pilih Ether 2 karena Ether 2 adalah laptop yang saya buat rekaman ini. Kalian apply, kalian book. Untuk menambahkan lagi klien ketiga yaitu laptop kedua, itu kalian tambah titik 192.168.100.1/24. Terus ini untuk Ether 2, Ether 3. Kalian apply, kalian oke. Di sini bakal ada 3 IP. Untuk langkah kedua, kalian masuk ke DNS. Untuk di sini kalian pakai DNS, yaitu DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Jangan lupa allow remote request-nya kalian apply, terus kalian oke. Untuk ketiga yaitu kalian ke firewall, pilih NAT, terus klik tanda plus. Untuk out interface-nya kalian klik, terus pilih Ether 1 karena Ether 1 adalah internet. Terus kalian ke action, ya actionnya diganti ke masquerade. Kalian apply dan copy. Dan untuk langkah terakhir yaitu kalian masuk ke DHCP server, terus kalian DHCP setup. Karena di sini yang ingin ada internetnya yaitu Ether 2, yaitu kalian klik Ether 2, kalian next, kalian next. Nah, karena laptop di sebelah saya juga ingin ada internetnya, ini ada muncul notif kalau sudah terkonek. Kalian yes saja. Terus kalian setup lagi untuk Ether 3. Kalian next. Bisa. Di sini kemungkinan besar sudah mendapatkan internet. Jadi langsung saja dites gunakan Google Chrome. Nah, di sini di tab, terus kita buka gitu. Nah, sudah terbuka YouTube-nya dan terbukti ada internetnya. Untuk laptop kedua ya, untuk ini rekamannya. Karena saya menggunakan Linux, mari kita coba. Apakah sudah terkonek? Ini masih menggunakan WiFi. Mari kita Matikan wifi. putus. Kita buka Firefox. Apakah juga terkonek internet? Di sini jaringannya mungkin emang rada lemot. Rada lemot, jadi mohon dimaklumi. Tapi skeletonnya udah loading. kelihatan. Nah, Nah, ternyata di laptop kedua juga memiliki internet. Mungkin itu saja contoh sederhana dari routing menggunakan mikrotik. Mungkin itu saja. terima kasih. Untuk kesimpulannya, routing adalah proses penting dalam jaringan komputer. Routing memungkinkan data untuk dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain dengan cara efisien dan handal. Mungkin sekian itu dari kami berdua. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.